Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menceritakan tentang Ki Dalang Soponyono. Ki Dalang Soponyono adalah dalang yang sangat terkenal dengan sebutan dalang ajaib. Setiap mengadakan pagelaran, pasti banyak mengundang perhatian banyak penonton. Cerita yang disajikan sangat dikuasai dan menarik. Olah gerak wayang atau sabetan juga menakjubkan. Yang dikatakan ajaib pada diri Ki Dalang adalah ketika mengadakan pagelaran. Sang dalang tidak pernah terlihat membawa segala perabotan termasuk seperangkat gamelan. Ki Dalang Soponyono selalu diiringi dua sinden cantik yang bernama Ambarwati dan Ambarsari, yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Keahlian dan keajaiban Ki Dalang Soponyono diperoleh setelah dia berguru dan bertapa cukup lama di Gunung Merbabu. Dengan melalui godaan aneka dan rintangan gaib yang teramat berat, akhirnya cita-citanya berhasil. Siapa saja yang pernah menyaksikan pagelaran wayang Ki Dalang Soponyono pasti akan terpukau dan terpesona, seperti tengah menyaksikan adegan hidup yang benar-benar nyata. Terkesan sangat apik dan yang menonton tak ingin beranjak sebelum pagelaran selesai. Berita keistimewaan dan keanehan Ki Dalang Soponyono terdengar oleh Singopati dari Kadipaten Paranggaruda. Dia yakin Ki Dalang inilah yang sedang ia cari. Maka Singopati itu menjelaskan maksud di rumahnya. Setelah Singopati menjelaskan maksud kedatangannya, Ki Dalang merasa lega. Terjadilah kesepakatan bahwa Dalang Soponyono akan dipertemukan dengan Adipati Yudhopati. Sesuai hari yang menjadi kesepakatan, Ki Dalang Soponyono dan kedua pesindennya tiba di Kadipaten Paranggaruda. Malamnya langsung menggelar permainan wayang. Adipati Yudhopati, Pangeran Josari, serta para abdi menyaksikan pagelaran dengan seksama. Mereka takjub ketika mendengar alunan musik gamelan yang tidak tampak wujudnya. Hati sang Adipati Yudhopati lega bahwa gamelan semacam itulah yang dicari untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh Dewi Ruyung Wulan. Selesai pagelaran, Ki Dalang Soponyono serta saudaranya dipanggil Adipati Yudhopati untuk dimintai kesanggupannya menggelar pertunjukan wayang di Kadipaten Carangsaka. Adipati Yudhopati bersedia membayar berapapun yang diminta sebagai imbalan mendalang. Soponyono tidak mengharapkan imbalan yang besar, namun memohon perlindungan keselamatan bagi pesindennya. Setelah tercapai kesepakatan, Adipati Yudhopati mengirimkan utusan ke Carangsaka, memberitahukan kesanggupannya memperlihatkan seperangkat gamelan yang bisa berbunyi sendiri. Seorang utusan dari Kadipaten Paranggaruda menghaturkan sembah sambil menyerahkan gulungan kulit halus yang berisi pesan dari Adipati Yudhopati. Adipati Puspahandungjoyo tersenyum menerima surat, kemudian membuka serta membaca isinya. Sorot matanya berbinar-binar dengan pandangan penuh tanda tanya. Sang Adipati agak kaget. Sebagai raja yang arif dan bijaksana, segera menyembunyikan kekagetannya itu. Kepada utusan Paranggaruda, Adipati Puspahandungjoyo siap menerima kehadiran Adipati Yudhopati dan Pangeran Josari untuk meminang putrinya. Mendengar jawaban yang jelas, maka utusan Adipati Yudhopati mohon diri dan segera kembali ke Paranggaruda untuk menyampaikan balasan dari Adipati Puspahandungjoyo. Sementara itu, Adipati Puspahandungjoyo memanggil Sang Prameswari dan Dewi Ruyung Wulan bahwa persyaratan pertunangan berupa seperangkat gamelan yang bisa berbunyi sendiri dapat dipenuhi oleh Adipati Yudhopati. Begitu mendengar, Dewi Ruyung Wulan menjadi terpana, tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi pada saat pinangan akan menggelar pertunjukan wayang komplit dengan dua sinden yang cantik-cantik. Sebenarnya persyaratan yang diminta Dewi Ruyung Wulan bukanlah pagelaran wayang, melainkan seperangkat gamelan yang bisa berbunyi sendiri. Adipati Puspahandungjoyo dan Prameswari saling berpandangan tanpa sepatah kata pun yang terucap.
Dewi Ruyung Wulan berlari ke praduannya dengan wajah yang mendung, kemudian melempar tubuhnya ke atas praduan, menelusup wajahnya ke balik bantal. Isak tangis pun tiba-tiba menggema. Hatinya sedih menjadi istri laki-laki yang tidak dicintainya. Seminggu kemudian, Adipati Yudapati dan Pangeran Josari beserta rombongan tiba di Carangsaka, membentuk rombongan besar yang agung, lengkap dengan barisan prajurit kehormatan yang sengaja dipilih. Tidak ketinggalan Ki Dalang Soponyono dan kedua adiknya berada di dalam rombongan tersebut. Rombongan dari Paranggaruda memasuki Pendopo Agung, disambut dengan sangat rapi. Adipati Puspa Handungjoyo dan Prameswari menyambut dengan sikap yang penuh hangat kekeluargaan. Pangeran Josari bersikap seolah-olah telah pasti akan menjadi suami Dewi Ruyung Wulan. Pandangan matanya Pangeran Josari berubah-ubah. Ada sesuatu yang ingin dilihatnya, namun tidak tampak juga. Sebenarnya Dewi Ruyung Wulan sedang berada di dalam kamar, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, meminta kekuatan batin agar dapat menerima kehadiran Pangeran Josari yang sebenarnya tidak diharapkan dan tidak disukainya. Pada malam harinya, Pendopo Agung tampak semarak. Ruang utama diubah menjadi ruang pagelaran wayang yang akan disaksikan oleh keluarga Adipati Yudapati. Adipati Puspa Handungjoyo berdampingan dengan Prameswari dan Dewi Ruyung Wulan duduk di atas kursi gading yang sangat indah. Pangeran Josari tak bosan-bosannya memandangi Dewi Ruyung Wulan, bahkan berusaha menggodanya agar Dewi Ruyung Wulan tidak selalu menunduk. Panggung pagelaran wayang pun telah siap. Penonton dan tamu undangan yang mendapat kesempatan menyaksikan pagelaran wayang kulit merasa takjub dan terpesona. Mereka memuji keterampilan Ki Dalang dan kecantikan kedua pesindinya, bagaikan seorang kesatria dan kedua orang dewi. Ki Dalang Soponyono memulai pagelaran wayang kulitnya. Ambarwati dan Ambarsari mulai melantunkan tembang dengan suara yang mempesona. Entah dari mana tiba-tiba terdengar alunan suara gamelan yang mengiringinya. Para penonton kaget, saling bertanya di mana letak gamelan yang suaranya mengalun sangat indah itu. Puncak keheranan setiap orang terlihat ketika suara Ki Dalang Soponyono membahana ke setiap telinga penonton meresap ke dalam hati. Semuanya merasa bagai tengah menonton adegan hidup yang mengasihkan. Dewi Ruyung Wulan mendadak mengangkat wajahnya, menatap Ki Dalang Soponyono dengan tatapan bersinar-sinar. Kesedihan yang terlihat di wajahnya kini telah tersapu dan berganti menjadi kegairahan yang ceria. Ki Dalang Soponyono yang sangat arif menyadari bahwa Dewi Ruyung Wulan tidak berhenti-hentinya memandanginya. Tatapan Dewi Ruyung Wulan seperti ada rintihan, bagai ada permohonan yang harus dikatakan. Sikap Dewi Ruyung Wulan benar-benar menjadi berubah, tidak lagi menunduk dan diam. Perubahan diri Dewi Ruyung Wulan ketika menyaksikan pagelaran wayang itu diketahui oleh setiap orang. Namun mereka tidak merasa heran, tidak habis pikir, kecuali Pangeran Josari yang mendadak merasa darahnya bergejolak panas. Wajahnya yang kaku menjadi kencang kemerah-merahan. Api cemburu telah membakar diri Pangeran Josari. Dewi Ruyung Wulan tiba-tiba bangkit dari duduknya, melangkah cepat menghampiri panggung pagelaran dan menjatuhkan diri di pangkuan Dalang Soponyono untuk meminta perlindungan. Pagelaran wayang kulit pun mendadak berhenti. Ki Dalang kaget, sementara suasana yang tadinya hening dan hikmat kini menjadi gempar. Tamu undangan tampak kebingungan. Pangeran Josari tidak dapat menahan dirinya lagi. Kemudian beranjak dari tempat duduknya dan mencabut kerisnya lalu meloncat ke atas panggung pagelaran wayang Ki Dalang Soponyono.
Para penonton, terutama wanita, menjerit karena mereka merasa ngeri melihat tindakan Pangeran Josari. Ki Dalang Soponyono segera berdiri dan meloncat sambil membopong tubuh Dewi Ruyung lan menjauhi tikaman Pangeran Josari. Ki Dalang meloncat seraya berteriak dengan keras. Tubuh melesat, kakinya tiba-tiba menghantam dada Pangeran Josari. Tubuh Pangeran Josari tersentak ke belakang, berputar-putar dan roboh ke bawah panggung. Tanpa diduga, keris yang ada di tangannya menusuk ke dada dan langsung menghantam tanpa disengaja. Pangeran Josari terluka parah. Adipati Yudapati marah, hendak mengejar Ki Dalang Soponyono. Kerisnya dihunus, tetapi Adipati Puspahandungjaya menghalanginya. Adipati Yudapati dan pengikutnya akhirnya kembali ke Parang Garuda dengan hati yang terluka dan marah penuh dendam. Selesai.